Hai Teknozen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Di saat brand lain berlomba-lomba bikin HP makin tipis tapi baterainya cepat habis, Xiaomi justru datang bawa konsep yang berbeda. Lewat ponsel terbarunya bernama Redmi M100, HP ini datang dengan konsep tangguh yang siap diajak tempur seharian. Karena HP ini punya bodi mantap dan durabilitas ekstra. Nggak cuma itu, banyak juga fitur mengejutkan yang diselipin Xiaomi di HP ini. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai habis ya! Kita mulai dari desainnya dulu. Di atas kertas, HP ini berasa lumayan bongsor dan berbobot. Ketebalannya ada di 8,8 mm dengan berat sekitar 232 gram. Maklum, baterainya nyaris 8000 mAh. Jadi logis kalau bobotnya agak berat. Bagian belakang HP ini dibuat punya lengkungan 4D mikro melengkung. Pilihan materialnya ada dua, plastik biasa dan ada opsi eco leather alias kulit sintetis yang kerasa lumayan premium buat kelas harganya. Soal pilihan warna, Redmi M100 menawarkan 3 opsi, yakni hitam, putih, dan hijau. Nah, yang bikin unik, di area kamera belakang, Redmi menanamkan fitur Dynamic RGB Lighting. Fitur ini akan bekerja kalau ada panggilan masuk, notifikasi, atau lagi muter musik. Jadi, kelas entry level HP ini udah punya fitur yang oke mirip-mirip HP gaming. Satu lagi yang patut diapresiasi, bodi HP ini udah dapat sertifikat IP64. Artinya tahan debu dan tahan cipratan air. Bahkan, klaim dari Xiaomi, layar dan bodinya ini udah diuji ketahanan sampai 500.000 kali sentuhan sidik jari. Jadi secara build quality, Redmi M100 tergolong kokoh buat pemakaian jangka panjang. Lanjut ke bagian depan, kita disuguhkan layar super lapang berukuran 6,9 inch. Ukuran ini tergolong cukup besar, sudah mau menyamai ukuran tablet mini. Untuk kualitasnya, Redmi M100 masih pakai panel LCD belum AMOLED dengan resolusi HD Plus atau 1600 x 720 pixel. Meski visualnya memang nggak setajam panel Full HD Plus, tapi untungnya Redmi ngobatin itu dengan refresh rate 120 Hz. Jadi transisi menu, scrolling Instagram, atau baca berita berasa mulus banget. Xiaomi juga nyebutin kalau layar ini dilengkapi fitur pelindung mata biar nggak gampang bikin lelah pas dipakai lama-lama. Dan menariknya, buat kaca pelindung depan, Redmi nggak main-main karena sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 7i. Sektor daya tentu menjadi hal yang paling diunggulkan pada HP ini. Redmi M100 tercatat punya kapasitas baterai 7900 mAh. Buat pemakaian normal, HP ini bisa tahan 2 hingga 3 hari tanpa perlu dicolok charger. Terus gimana dengan pengisian dayanya? Redmi M100 sudah mendukung fast charging 45W lewat kabel. Untuk ukuran baterainya nyaris 8000 mAh, ngecas pakai 45W memang butuh waktu sekitar 1,5 jam lebih sampai penuh. Tapi kabar baiknya, HP ini kompatibel sama protokol pengisian daya PPS. Artinya kalau adaptor bawaannya ketinggalan, kalian tetap bisa ngecas cepat pakai charger pihak ketiga yang udah mendukung PPS. Gak cuma itu, HP ini juga punya fitur reverse wireless charging 22,5W. Jadi Redmi M100 ini bisa berubah fungsi jadi powerbank darurat. Kalian bisa ngecas HP teman, TWS, atau smartphone cuma berbekal kabel Type-C to Type-C dari HP ini. Output 22,5W itu lumayan kenceng buat ukuran reverse charging. Bergeser ke bagian dapur pacunya, ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset octa-core ini sebelumnya juga dipakai di beberapa HP Xiaomi entry level terbaru seperti Redmi 17 5G. Performa chipset ini buat chattingan, streaming film, sampai main game kasual kayak Mobile Legends atau Free Fire, kinerjanya sudah lebih dari cukup. Manajemen daya chipset 4 nanometer ini dipadu baterai 7900 mAh, HP ini bener-bener iritnya kebangetan. Untuk sistem operasinya, Redmi M100 sudah langsung menjalankan Xiaomi Surge OS 3.
atau antarmuka HyperOS terbaru sejak pertama kali dinyalain. Fitur pelengkapnya juga tergolong lengkap, masih ada port jack audio 3,5 mm buat kalian yang setia pakai earphone kabel, ada sensor NFC buat cek e-money, serta pemindai sidik jari di samping yang cukup responsif. Kabar baiknya, volume media dan nada dering pakai HP ini bisa didorong sampai 300%. Ditambah ada fitur pemblokir panggilan spam secara otomatis. Fitur-fitur ini bikin Redmi M100 bisa dipakai orang tua atau kakek nenek di rumah. Sayangnya HP ini cuma punya satu kamera belakang dengan resolusi 13 MP. Kalau bicara spek, kamera tersebut tergolong biasa aja. Soal fitur pendukungnya, Redmi nyediain beberapa fitur tambahan di aplikasi seperti filter film, mode malam, foto langsung, mode pro, sampai fitur pemindai dokumen. Sementara kamera depannya pakai sensor 5 MP. Resolusinya memang terhitung minim untuk standar zaman sekarang, tapi udah dilengkapi mode kecantikan dan pengenalan wajah. Ada satu fitur unik yang ditonjolkan Redmi di HP ini, yaitu Elderly Care Mode. Atau fitur perawatan lansia. Pas mode ini diaktifkan, tampilan ikon dan huruf di layar bakal berubah jadi ekstra besar. Sekarang kita masuk ke bahasan harga. Di pasar Tiongkok, Redmi M100 hadir dalam 3 opsi memori. Varian pertama menawarkan konfigurasi RAM 8/128GB storage yang dibanderol 1.799 Yuan atau dirupiahkan sekitar 4,7 jutaan rupiah. Kedua ada varian RAM 6GB dan 256GB storage di harga 1.999 Yuan atau sekitar 5,2 jutaan rupiah. Dengan RAM 8/256GB storage dijual seharga 2.199 Yuan atau sekitar 5,8 jutaan rupiah. Melihat dari kelas harga dan spesifikasinya, HP ini posisinya cukup menarik. Redmi M100 menyasar segmen pengguna yang butuh HP berlayar lebar dengan daya tahan baterai super awet tanpa harus pusing nyari colokan tiap hari. Kesimpulannya, Redmi M100 ini jelas bukan HP buat semua orang. HP ini kurang cocok buat kalian yang nyari HP dengan kamera bagus atau hobi main game berat settingan rata kanan. Layarnya yang masih HD+, dan kameranya yang standar mungkin bakal jadi pertimbangan sebagian orang. Tapi kalau kalian nyari HP sekunder dengan baterai badak 7900 mAh, layar lega 6,9 inch, bodi tangguh berkat Gorilla Glass, serta punya fungsi powerbank, Redmi M100 ini patut dilirik. Jadi kalau menurut kalian gimana? Apakah Redmi M100 ini menarik kalau masuk ke Indonesia nanti? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.